Pagi itu, matahari masih bersembunyi di balik gunung bungkuk, tapi cahayanya telah menerangi hamparan bumi Rafflesia yang sebagian besar masih berupa hutan berselimut kabut. Suara siamang terdengar bersahut-sahutan dari arah hutan, memecah keheningan. Diselingi suara kicau burung liar yang tidak ingin ketinggalan untuk memeriahkan suasana pagi itu. Daun-daun pepohonan masih terlihat basah, begitu pula dengan rerumputan yang tumbuh subur di sepanjang jalan setapak yang harus Tiara lalui untuk menuju ke Huma yang letaknya cukup jauh dari perkampungan. Tiara adalah seorang gadis yang baru saja lulus dari sebuah SMA di Arga Makmur, sebuah kota yang cukup jauh dari tempat tinggalnya, bahkan berbeda kabupaten dengan tempat tinggal Tiara. Tiara bercita-cita ingin menjadi guru bahasa Inggris, sebuah cita-cita yang cukup sederhana untuk sebagian orang. Tapi untuk Tiara, cita-cita itu hampir tidak mungkin dicapai, karena ayahnya, yang menjadi satu-satunya jaminan untuk tercapainya cita-cita itu, meninggal dunia tepat setelah Tiara dinyatakan lulus dari SMA. Akhirnya Tiara memutuskan untuk mengubur cita-cita itu dalam-dalam dan menjauh dari segala sesuatu yang berhubungan dengan cita-citanya. Dia lebih memilih untuk melanjutkan perjuangan ayahnya, merawat kebun untuk menghidupi ibu dan kedua adiknya. Di sekolah, Tiara dikenal sebagai gadis yang supel dan periang dengan prestasi yang layak untuk dibanggakan. Dia juga aktif di beberapa kegiatan ekstrakurikuler, terutama kegiatan pramuka, walau fokusnya lebih pada kegiatannya sebagai anggota Paskibra. Bahkan dia pernah terpilih sebagai anggota Paskibra Kabupaten. Dia juga merupakan salah seorang pemain bola voli yang jadi andalan tim bola voli sekolahnya. Tidak heran jika Tiara memiliki banyak teman, tidak hanya dari sekolah yang sama, tapi juga dari sekolah lain. Terlebih karena Tiara memiliki raut wajah yang proporsional dan rupawan, membuat banyak teman laki-laki yang berusaha mendekatinya, atau hanya sekedar ingin mengenalnya, meski Tiara lebih sering acuh tak acuh terhadap mereka. Sekarang Tiara lebih sering tinggal di sebuah pondok yang dibangun oleh almarhum ayahnya sekitar 2 tahun yang lalu, di tengah-tengah kebun dengan jarak berkilo-kilometer dari rumahnya. Dia pulang ke rumahnya yang ada di kampung hanya jika persediaan kebutuhannya habis. Dan pagi itu, Tiara sedang menuju kembali ke ladang setelah sehari sebelumnya ia pulang untuk menukarkan beberapa kilogram biji kopi dengan sabun mandi, sabun cuci, pasta gigi, obat-obatan, dan beberapa jenis bumbu dapur, serta barang-barang lain yang mungkin akan ia butuhkan sebagai remaja wanita. Dengan membawa sebuah tas kecil yang tergantung di pundak dan beronang di punggungnya, Tiara berjalan perlahan keluar dari perkampungan melalui jalan setapak, yang tanahnya masih basah karena embun dan sedikit licin. Sesampainya di tepi anak sungai yang membatasi kampung dan semak belukar, Tiara berbelok keluar dari jalan setapak itu, ia memasuki area permakaman tempat ayahnya dimakamkan. Sesampainya di sebuah makam, Tiara berdiri mematung sambil memandangi pusara yang sudah mulai ditumbuhi rumput liar. Dengan perlahan ia berjongkok sambil berbisik, "Assalamualaikum ayah, Tiara datang lagi." Lalu dengan hati-hati ia mencabuti rumput liar dari atas pusara itu hingga bersih. Setelah itu, ia kembali berdiri dan memandangi pusara itu sesaat sebelum ia pamit. "Tiara pergi dulu ya," gumamnya. Tiara melangkah perlahan keluar dari permakaman itu untuk kembali ke jalan setapak. Setibanya di tepi anak sungai, ia menoleh ke kiri dan kanan untuk mencari sesuatu yang bisa ia jadikan tongkat, hingga matanya tertuju pada sebilah bambu yang tergeletak tidak jauh dari tempatnya berdiri. Ia segera memungut bambu itu, lalu membersihkannya dengan air sungai, kemudian dengan hati-hati, ia menyeberangi sungai yang tidak terlalu lebar itu. Setibanya di seberang sungai, tanpa menoleh lagi ke belakang, Tiara melanjutkan perjalanannya, menerobos semak belukar dengan langkah yang lebih cepat dari sebelumnya. Sesekali ia menggunakan tongkatnya untuk menyibak rerumputan yang menutupi jalan setapak yang akan ia lalui, agar embun yang menggantung di ujung daun rerumputan itu tidak membasahi pakaiannya. Senandung kecil yang terdengar merdu keluar dari mulutnya, di antara suara desah nafas yang sangat halus dan teratur. Setelah beberapa menit berjalan di antara rimbunnya belukar,
Kini Tiara sudah mulai memasuki hutan yang cukup rimbun. Tiara semakin mempercepat langkahnya untuk menghindari pacet yang kadang merayap naik ke kakinya. Beberapa kali ia harus mendaki jalan yang menanjak, beberapa kali pula ia harus menuruni jalan menurun yang terkadang cukup curam. Tiara melaluinya dengan hati-hati. Terkadang langkahnya terbantu oleh akar yang melintang di jalan setapak, membentuk tangga alami. Tiara berhenti melangkah ketika matanya melihat seekor pacet mulai merayap naik melalui sepatu botnya. Dengan segera ia mengeluarkan bungkusan tembakau dari tas kecilnya, lalu mengambilnya sedikit, kemudian membasahi tembakau itu dengan setetes embun yang masih menggantung di ujung sehelai daun pohon perdu. Setelah itu, Tiara membungkukkan badannya sambil menatap tajam pada pacet yang masih meraya dengan tenang. Mau kemana kau? Gumamnya pelan sambil meneteskan air tembakau dari ujung jarinya ke tubuh pacet itu. Hanya dalam sekejap, pacet itu menggeliat lalu jatuh kembali ke atas dedaunan kering yang menutupi tanah. Rasain. Gumamnya lagi yang terkesan kejam. Setelah insiden kecil itu, Tiara kembali melangkahkan kakinya dengan cepat agar segera sampai di tempat tujuan. Tiara, panggil sebuah suara laki-laki dari arah belakang. Tiara menghentikan langkahnya, lalu memutar tubuhnya berbalik 180 derajat untuk melihat pemilik suara yang sedang berjalan tergopoh-gopoh mendekat ke arahnya. Pelanlah sedikit, pinta laki-laki itu dengan nafas yang terengah-engah. Tiara hanya tersenyum. Laki-laki itu adalah Suhardi, adik kandung Rima, ibunya Tiara. Saya kira Mamak tidak jadi pulang, ujar Tiara setelah membiarkan Suhardi berjalan melewatinya, dan Tiara mengikutinya dari belakang. Memperbaiki ini, tidak mau hidup, jawab Suhardi sambil memperlihatkan radio yang ia jinjing dengan tangan kanannya. Setelah beberapa jam berjalan, sampailah mereka di pondok milik Suhardi. Tiara singgah di sana sebentar untuk menyapa bibinya dan menggoda adik sepupu perempuannya yang masih balita. Tidak sampai 15 menit berada di sana, Tiara melanjutkan perjalanan yang masih membutuhkan waktu lebih dari setengah jam untuk sampai di pondoknya. Setelah keluar dari area huma milik pamannya yang sudah mulai berbuah, Tiara kembali memasuki hutan dengan kondisi jalan setapak yang landai menanjak. Begitu tiba di tempat yang datar, matanya langsung tertuju pada hamparan hijau padi huma miliknya yang terlihat dari celah-celah rimbunnya pepohonan. Sebentar lagi panen, gumamnya sambil tersenyum puas. Lalu ia mengeluarkan ponsel dari tas kecilnya untuk memotret ladangnya yang menghijau. Ponsel itu memang hanya bisa ia gunakan untuk mengabadikan momen-momen indah di ladang, dan tidak bisa digunakan sebagai alat komunikasi atau membuka medsos, karena lokasi ladang yang tidak terjangkau sinyal seluler. Bahkan untuk mengisi dayanya pun Tiara harus berkreasi membuat alat pengisi daya yang bersumber dari akumulator kecil dengan rangkaian khusus. Lalu ia meneruskan langkahnya, menuruni lereng yang cukup curam dan licin. Namun baru saja beberapa langkah, matanya menangkap sesuatu yang tidak biasa di sebelah kirinya. Dia pun menoleh ke arah itu. Setelah yakin dengan apa yang dilihatnya, spontan ia berteriak kegirangan. Rafflesia? Dengan terburu-buru ia mengeluarkan kembali ponsel dari tas kecilnya untuk mengambil foto bunga langka itu. Tapi karena posisinya terlalu jauh, dia tidak puas dengan foto yang didapat. Tiara berusaha mendekati bunga itu dengan langkah yang sangat hati-hati agar tidak terpeleset. Setelah dirasa cukup dekat, ia kembali mengambil beberapa foto. Kemudian ia berusaha pindah ke sisi lain dari bunga itu untuk mengambil foto dari sisi yang berbeda. Lalu turun sedikit ke bawah untuk mengambil foto dari sisi satunya lagi. Saat akan mengambil foto terakhir itulah Tiara hilang keseimbangan hingga tubuhnya terjengkang ke belakang. Malangnya, pada saat jatuh itu, Tiara sedang membelakangi dasar lereng, sehingga tubuhnya terus meluncur turun dengan posisi kepala terlebih dahulu dan berhenti saat kepalanya membentur batu besar yang ada di dasar lereng dengan keras. Tubuh ramping Tiara terlihat menggeliat sesaat, lalu diam tak bergerak. Kemudian Tiara merasa tiba-tiba semua menjadi gelap dan sunyi. Sore itu langit gelap, tertutup gumpalan awan hitam yang seperti ingin segera menumpahkan kandungannya.
Sesekali kilatan petir terlihat sangat terang disusul dengan suara menggelegar yang memekakkan telinga. Satu demi satu tetesan air meluncur deras menimpa apapun yang ada di muka bumi. Dan saat beberapa tetesan air itu menimpa wajahnya, Tiara tersentak kaget, lalu ia duduk dengan menyandarkan punggungnya pada sebuah batu besar dekat muara anak sungai di sudut barat daya ladangnya. Kenapa aku ada di sini? Gumam Tiara sambil menoleh ke sekeliling. Namun sebelum dia dapat jawaban, tiba-tiba kilatan cahaya menerangi sekelilingnya yang langsung disusul dengan suara petir yang sangat keras membuat Tiara menutup kedua telinganya. Hujan turun semakin deras di saat Tiara belum mampu mengingat apa yang telah menimpa dirinya. Dengan cepat ia menyambar tas kecil yang talinya putus dan sebilah golok yang tergeletak di dekatnya, lalu ia menyeberangi sungai itu. Kemudian melangkah menyusuri tepian sungai besar yang menjadi tempat bermuaranya anak sungai tadi. Tiara menghentikan langkah dan menengadahkan wajahnya ke langit saat telinganya menangkap suara lain yang terdengar dari balik awan. Tiba-tiba matanya melihat sebuah helikopter yang muncul dari balik awan. Badan helikopter itu berputar tak beraturan di udara. Pada kedipan berikutnya, Tiara melihat beberapa benda yang terlempar keluar dari helikopter itu. Perhatian Tiara langsung tertuju pada sesuatu yang paling besar dan cepat meluncur ke bawah. Beberapa saat kemudian terdengar suara air yang ditimpa oleh sesuatu yang berat dan besar. Itu kan orang. Gumam Tiara. Naluri kemanusiaannya tergerak untuk segera melakukan pertolongan. Tapi saat akan berlari ke arah lubuk, ia melihat helikopter yang menukik jatuh menuju ke tempatnya berdiri. Dengan cepat ia berlari ke tengah Huma untuk mengamankan dirinya. Tidak berapa lama kemudian, dia mendengar suara benturan yang sangat keras, membuatnya berhenti berlari lalu membalikkan badannya. Tiara melihat helikopter itu sudah berada di tengah sungai berbatu dengan arus air yang deras dan terlihat masih ada orang di dalamnya. Tiara segera berlari ke arah sungai, bermaksud untuk menolong orang yang masih ada di dalam helikopter. Tapi sebelum sempat Tiara mencapai tepi sungai, tiba-tiba, boom, suara ledakan disusul oleh api yang membumbung tinggi membuat Tiara terpekik keras. Dengan spontan ia menjatuhkan dirinya ke tanah untuk menghindari serpihan helikopter yang terlempar ke berbagai arah. Beberapa saat kemudian, Tiara mendongakkan kepalanya dalam posisi tubuh masih tiarap. Pandangannya langsung tertuju pada kobaran api di tengah sungai di bawah hujan yang semakin deras. Menyadari sesuatu, Tiara segera bangkit dan bergegas menuju lubuk yang letaknya sedikit ke hulu dari tempat jatuhnya helikopter. Sesampainya di tepi lubuk, tanpa berpikir panjang, Tiara langsung menceburkan dirinya ke dalam lubuk itu, lalu menyelam sampai ke dasarnya. Beberapa detik kemudian, ia muncul di permukaan dan berusaha mencapai tepian sungai sambil menarik sesosok tubuh pria bule yang terkulai lemah. Dengan susah payah, Tiara menarik tubuh pria itu keluar dari air sungai yang ketinggiannya mulai bertambah. Setelah dirasa aman, Tiara melepaskan pegangannya dan membiarkan tubuh itu terbaring di atas pasir. Ia sempat bingung saat baru menyadari bahwa orang yang ditolongnya ternyata pria bule dengan wajah khas orang barat. Setelah memberikan pertolongan pertama dan memastikan pria itu masih hidup, Tiara berdiri untuk mengatur kembali nafasnya sambil memandangi air sungai yang warnanya mulai berubah dari bening menjadi kuning kecoklatan. Tapi bukan itu yang dia khawatirkan, melainkan ketinggian air yang naik dengan cepat. Kita harus segera pergi dari sini. Gumamnya sambil menatap tubuh pria bule yang masih terbaring lemah di hadapannya. Tiara segera menuju pohon pinang, yang tumbuh tidak jauh dari tempatnya, untuk mencari upih yang akan dia gunakan sebagai alat penarik tubuh pria itu menuju pondok. Setelah menemukan apa yang dia cari, lalu ia membersihkannya. Setelah itu, ia mencari akar liana yang sudah cukup kuat untuk dijadikan tali. Setelah mengaturnya sedemikian rupa, Tiara menarik ujung upih itu dengan sekuat tenaga. Naik dari bantaran sungai melalui jalan setapak di antara Huma menuju pondok yang jaraknya beberapa puluh meter dari sungai. Sesekali kakinya terpeleset karena tanah licin yang masih diguyur hujan dan karena beban yang ditariknya cukup berat. Baru setengah jalan Tiara mendaki sambil menarik ujung upih pinang yang berat itu,
ia berhenti untuk mengatur nafasnya yang tersengal-sengal. Perlahan ia membalikkan tubuhnya untuk menghadap sungai yang sudah cukup jauh. Ketinggian airnya sudah jauh melampaui batas normal, dengan warna yang sudah tidak jernih lagi. Suara gemuruh yang ditimbulkan oleh arusnya yang sangat deras, terdengar lebih keras dari gemuruh hujan yang masih belum reda. Pandangan Tiara tertuju pada helikopter yang jatuh tadi. Derasnya air sungai menyeret badan pesawat itu ke hilir. Tiara tertegun saat teringat bahwa di dalam helikopter itu masih ada orang yang pastinya sudah meninggal dalam ledakan tadi. Ampuni aku ya Allah, Gumam Tiara. aku tidak mampu menyelamatkan mereka atau sekedar memberikan pemakaman yang layak untuk jasadnya. Tiara segera melanjutkan usahanya untuk segera mencapai pondok ketika melihat badan helikopter terseret semakin jauh ke hilir dan hampir tidak terlihat karena terhalang semak-semak di sepanjang bantaran sungai. Setelah berhasil sampai, Tiara segera naik ke atas pondok yang tingginya mencapai 2 meter itu. Ia berdiri di balkon atas sambil melihat ke arah sungai, mencari badan helikopter yang sudah tidak terlihat. Besar sekali banjirnya. Gumam Tiara ketika melihat air sungai yang meluap sampai menutupi bantaran, bahkan sampai melewati batas ladang, hingga merendam pinggiran Huma. Setelah memastikan bahwa bangkai helikopter itu tidak terlihat lagi, Tiara masuk ke pondok, lalu keluar lagi dengan membawa kotak P3K yang ia buat sendiri dari anyaman rotan. Sesampainya di ruang bawah, ia kembali memeriksa kondisi korban, lalu dengan susah payah menaikkan tubuh pria itu ke atas amben bambu kecil di sebelah kanan dengan bantuan sebilah papan. Kemudian ia melakukan perawatan pada luka di kepala pria itu. Setelah dirasa selesai, ia mengamati tubuh yang terbaring itu dengan seksama untuk memastikan tidak ada luka di bagian tubuh yang lain, dan ia menemukan sesuatu yang aneh di celana hitam yang dikenakan pria itu. Tiara melihat ada rembesan darah di bagian depan, sedikit di bawah lutut. Dengan hati-hati, Tiara menyingsingkan celana hitam yang dikenakan pria itu hingga ke lutut, dan ternyata memang ada luka kecil di sana. Tiara segera membersihkan dan mengobatinya lalu menutupnya dengan kapas dan plester. Apa yang membuat dia pingsan? Padahal lukanya cuma dikit. Gumam Tiara. Matanya masih tertuju pada luka di kaki yang sudah dia perban. Jangan-jangan tulangnya retak. Gumam Tiara lagi setelah menyadari adanya pembengkakan yang tidak wajar di sekitar luka itu. Tiara bangkit dari duduknya, lalu pergi ke belakang pondok untuk membersihkan diri. Setelah berganti pakaian, ia kembali ke ruang bawah, lalu menyalakan api di tungku untuk memasak. Keesokan paginya, setelah sholat subuh, Tiara kembali memeriksa kondisi pria yang masih belum siuman juga. Ia memeriksa nafas dan denyut nadi serta luka-lukanya. Sinar matahari yang baru keluar dari balik bukit, langsung masuk ke ruangan itu melalui pintu yang dibiarkan terbuka. Tiara keluar menuju halaman dan melakukan senam ringan untuk sekedar melemaskan otot-ototnya. Setelah itu ia pergi menuju sungai untuk memeriksa sisa banjir kemarin sore. Langkahnya langsung menuju kincir air yang dibangun oleh almarhum ayahnya setahun yang lalu hanya untuk menumbuk padi. Sesampainya di sana, Tiara segera memeriksa lesung yang penuh dengan air, lalu mengeringkannya. Setelah selesai membersihkan kincir air dari sisa-sisa banjir, Tiara bermaksud langsung kembali ke pondok untuk sarapan, tapi saat melihat air sungai yang masih keruh, niatnya berubah. Tiara segera mengambil sebuah bubu yang tersimpan di atas plafon rumah kincir air. Lalu membawanya ke arah muara anak sungai dengan langkah tergesa-gesa. Tapi tiba-tiba ia menghentikan langkah saat kakinya menginjak sesuatu yang terasa aneh. Tiara menundukkan kepalanya untuk melihat sesuatu yang ada di bawah kakinya. Lalu dengan perlahan ia membungkuk untuk meraih benda itu yang ternyata sebuah koper berwarna hitam. Pasti punya si bule. Gumam Tiara sambil berusaha mengangkat koper hitam yang ternyata bobotnya cukup berat itu. Lalu ia melanjutkan langkahnya menuju muara. Sesampainya di sana, Tiara memasang bubu itu menghadap ke sungai dan tidak jauh dari muara, lalu menindihnya dengan beberapa buah batu agar bubu itu tidak hanyut. Pasti dapat banyak. Gumamnya sambil tersenyum setelah bubu itu terpasang dengan sempurna.
Kemudian ia kembali ke pondok dengan membawa koper yang baru saja ia temukan. Tepat tengah hari saat Tiara memutuskan untuk beristirahat dari aktivitas hariannya, Tiara mendongak ke langit yang cerah, dengan matahari yang terlihat dari celah-celah pohon dadap, yang meneduhi kebun kopi tempat Tiara bekerja. Teringat pada bubu yang dipasangnya tadi pagi, Tiara segera melangkah menuju ke sana dengan harapan bubu itu sudah terisi ikan yang banyak. Usaha Tiara tidak sia-sia, karena ketika bubu itu diangkat, di dalamnya banyak ikan cukup besar yang terperangkap. Setelah membersihkan ikan-ikan itu dan menguntainya menggunakan akar liana, ia mengaitkan tali bubu di pundaknya lalu bergegas kembali ke pondok. Saat tiba di halaman, Tiara menghentikan langkahnya karena mendengar suara batuk-batuk dari dalam pondok. Dia siuman, Gumam Tiara sambil kembali mengayunkan langkahnya perlahan mendekati pintu pondok. Dengan perlahan, ia membuka pintu. Pria itu masih terbaring dan berusaha bangkit saat pintu terbuka. Langkah Tiara berhenti di ambang pintu, matanya menatap lekat pada pria yang kini terduduk di atas amben. Who are you? Tanya pria itu sambil menatap Tiara. I am the owner of this place. Jawab Tiara tenang. Pria itu berusaha untuk turun dengan menurunkan kaki kanannya terlebih dahulu. Tapi baru saja menggerakkan kaki kirinya sedikit, ia meringis kesakitan. Don't. Cegah Tiara sambil menunjuk kaki pria itu dan bergegas mendekatinya, lalu segera meletakkan semua barang bawaannya. Don't move yet. Your leg might be broken. Lanjut Tiara sambil mengembalikan posisi kaki kanan pria itu ke atas amben. What happened to me? Tanya pria itu lagi sambil menatap Tiara penuh keheranan. Yesterday afternoon, you fell from the sky, and I found you at the bottom of the river. Jawab Tiara sambil membereskan barang-barang bawaannya tadi dan menunggu reaksi pria itu atas jawabannya. Where are my glasses? Tanya pria itu lagi sambil meraba-raba sekitar tempat duduknya. What? Tanya Tiara dengan sedikit kaget. I can't see without those glasses. Jawab pria itu. gawat, Gumam Tiara dalam hati. Lalu ia berdiri di hadapan pria itu. Can you see me? Tanya Tiara kemudian. Yes, I can. But I can't see you clearly. Jawab pria itu sambil memandangi Tiara. What is your name? Tanya Tiara sambil menatap wajah pria itu dan berusaha memastikan kalau pria di hadapannya itu tidak sedang berpura-pura. Pria itu tidak segera menjawab, malah terlihat seperti kebingungan. My name, Katanya pelan. My name is Tiara. What is your name? Tanya Tiara lagi. my name. My name is Richard. Jawab pria itu akhirnya. Yeah, Richard. My name is Richard. Katanya lagi dengan kegirangan seperti baru saja menemukan kembali benda kesayangannya yang telah lama hilang. Tapi kemudian pria itu bertanya pada Tiara. What is your name? Tiara, Jawab Tiara sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Sudah amnesia, enggak bisa jalan, rabun lagi, gerutunya dalam hati. Tiara, can you help me find my glasses? Pinta Richard pada Tiara yang sedang siap-siap untuk memasak. I found you without glasses. Maybe they fell into the river. Jawab Tiara tanpa menoleh dan tetap fokus pada pekerjaannya. I'll look for them when the river water is clear. Lanjut Tiara. Sore harinya, Tiara berusaha mencari kacamata Richard di sepanjang tepi sungai, tapi dia malah menemukan sebuah ponsel yang layarnya retak dan beberapa serpihan badan helikopter yang kemudian ia kumpulkan, lalu ia simpan di rumah kincir air. Setelah mondar-mandir di bantaran sungai dan tidak membuahkan hasil, perhatian Tiara tertuju pada lubuk tempat tubuh Richard ditemukan. mungkin di sana. Gumam Tiara sambil melangkah perlahan mendekati sungai. Tanpa ragu ia menceburkan dirinya ke dalam lubuk dan menyelaminya sampai ke dasar tanpa alat bantuan apapun. Beberapa detik kemudian ia muncul ke permukaan untuk mengambil nafas, lalu menyelam lagi. Tiara melakukan itu berulang kali, sampai akhirnya ia merasa putus asa, karena tidak kunjung menemukan kacamata itu. Tiara keluar dari lubuk menuju sisi lain dari sungai, matanya mengamati setiap jengkal area itu. Tapi ia tidak menemukan apa-apa di sana. Pencarian Tiara terhenti saat matanya melihat sesuatu yang terselip di antara bebatuan yang berserakan tidak jauh dari lubuk. Tiara segera menuju ke sana dan berusaha mengeluarkan barang itu yang terjepit batu.
Setelah benda itu berada di tangannya, Tiara duduk di atas sebuah batu sambil mengamati benda yang ternyata sebuah dompet. Dengan hati-hati dan sedikit ragu, ia membukanya. Terlihat ada beberapa lembar uang dolar dan pecahan 100.000 rupiah yang tersusun rapi dan lengket karena basah. Di bagian lain dari dompet itu, Tiara menemukan sebuah tanda pengenal dan beberapa buah kartu lain yang tidak ia ketahui namanya, dan selembar foto yang memuat gambar seorang wanita bule. Tiara mengamati foto sebentar, lalu memasukkannya kembali ke dalam dompet. Kemudian ia mengeluarkan kartu tanda pengenal dari dompet itu, lalu membaca tulisan yang tertera di sana. Ternyata dia tidak bohong tentang namanya. Gumam Tiara setelah mengetahui nama pemilik dompet itu. Tiara mengembalikan kartu identitas itu ke tempatnya. Pandangannya kembali ke air sungai yang mengalir deras di hadapannya. Tiba-tiba matanya menangkap sesuatu yang berkilau tertimpa sinar matahari senja di tengah tebing tepian lubuk di seberang sungai. Tiara segera bangkit dari duduknya, lalu bergegas menyeberangi sungai dan mendekati benda yang terlihat berkilau tadi. Dengan susah payah ia menggapai benda yang tersangkut di akar-akar kecil yang menjuntai ke bawah tebing. Mungkin ini kacamatanya. Gumam Tiara sambil mengamati kacamata yang sudah berada di tangannya. Tiara segera keluar dari tempat itu lalu naik ke bantaran sungai. Sesampainya di atas, ia kembali memperhatikan sekitar. Lalu dengan isengnya, ia mencoba memakai kacamata yang baru saja ia temukan, namun ia segera melepasnya kembali. Berarti mataku masih normal. Gumamnya sambil tersenyum lalu bergegas kembali ke pondok. Tiara? Panggil Richard dengan nada ragu saat Tiara menaiki tangga pondok. I am here. Jawab Tiara sambil terus menaiki tangga. Setelah mengganti pakaiannya yang basah kuyup, Tiara turun dan menuju ruang bawah tempat Richard berada. Why is this place so quiet? Tanya Richard saat melihat Tiara mendekat. Because we are in the jungle. Jawab Tiara membuat Richard sedikit kaget dan keheranan. Karena sejak siuman, Richard belum mampu beranjak dari tempat duduknya. Dan Tiara berpikir bahwa akan lebih baik membiarkan Richard dengan keadaan seperti itu sampai ingatannya benar-benar pulih. Have you found my glasses? Tanya Richard dengan penuh harap. Not yet. Jawab Tiara berbohong. I am sorry. Lanjutnya dengan nada menyesal. I just want to see the face of the person who helped me for a moment. Gumam Richard pelan dengan ekspresi sedih dan menyesal tapi terdengar tulus di telinga Tiara. Tiara tertegun, memandang wajah pria itu beberapa saat. Di kepalanya muncul kembali banyak pertanyaan yang masih belum terjawab. Ia hanya berharap bahwa ia telah menyelamatkan nyawa orang baik, walau rasa gelisah terus menghantuinya, takut kalau ternyata Richard adalah seorang kriminal atau semacamnya. Who are you, Richard? Tanya Tiara pelan. Richard tidak segera menjawab. Mungkin masih belum mengerti maksud pertanyaan Tiara, atau mungkin sedang berusaha mengingat memori yang hilang dari ingatannya. I mean, I want to know about you, about your family, your job, or anything else. Lanjut Tiara, mencoba menjelaskan maksud pertanyaannya. Namun Richard masih tetap diam. I can't remember everything yet. Jawab Richard pada akhirnya. Tiara menarik nafas dalam, matanya tertuju pada kacamata yang dari tadi ia permainkan di tangannya, lalu ia bangkit dari duduknya dan melangkah mendekati Richard. Dengan hati-hati, ia memasangkan kacamata itu di wajah Richard. Can you see me? Tanya Tiara setelah memasangkan kacamata itu dengan sempurna. Lagi-lagi Richard hanya diam, tapi diamnya kali ini karena terpaku melihat wajah Tiara yang hanya beberapa senti saja di depannya. Thank you. Ucap Richard pelan dengan nada yang sedikit bergetar. You're welcome. Jawab Tiara sambil tersenyum. Lalu ia menyerahkan dompet dan ponsel yang ia temukan sebelumnya. Kemudian ia duduk di amben bambu yang ada di sisi lain ruangan itu. But I would deeply regret if it turned out that I had saved a criminal. Lanjut Tiara sambil menatap tajam ke arah Richard. Richard yang sedang mengamati dompet dan ponsel di tangannya tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah Tiara. Mencoba mengatakan sesuatu, tapi tak sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Perhatiannya kembali pada dompet di tangannya, mengeluarkan isinya satu persatu. Ketika menemukan selembar foto, ia menatap foto itu cukup lama. Is she your wife? Tanya Tiara.
Richard hanya menggelengkan kepalanya. My fiancé, Jawab Richard kemudian. Tiba-tiba terlihat rona kesedihan di wajahnya. She is beautiful. Puji Tiara. very beautiful, Jawab Richard sambil terus memandangi foto itu. but she has passed away. Lanjut Richard. Terlihat setetes air bening jatuh dari matanya, yang membuat Tiara tertegun sejenak. I'm so sorry for your loss. May she rest in peace. Ujar Tiara, lalu bangkit dari tempat duduknya dan keluar dari ruangan itu, membiarkan Richard sendirian mencoba mengingat kembali siapa dirinya dan apa yang telah menimpanya. Malam terasa sangat sunyi. Tidak ada bunyi rintik hujan seperti malam sebelumnya. Yang terdengar hanya suara binatang malam yang saling melengkapi, menciptakan alunan musik yang sudah begitu akrab di telinga Tiara. Di dalam ruangan yang hanya diterangi oleh lampu minyak, Tiara dan Richard makan malam dengan menu seadanya, nasi liwet hangat, ikan goreng, urap daun singkong dan sambal hijau. Walau awalnya Richard merasa makanan itu aneh di lidahnya, namun karena rasa lapar yang teramat sangat, akhirnya ia memaksakan diri untuk menikmatinya. Setelah selesai makan malam, tiba-tiba Richard menceritakan tentang dirinya tanpa dipinta oleh Tiara. Richard mengaku bahwa dia adalah seorang guru bahasa asing pada sebuah sekolah menengah di negaranya. Namun adiknya terlibat masalah peredaran narkoba dengan sebuah kelompok mafia yang mengakibatkan adiknya tewas. Dan kelompok mafia tersebut minta pertanggungjawaban Richard untuk mengembalikan uang yang dihilangkan oleh adiknya dengan menyandera Daniela, tunangan Richard, sebagai jaminan. Saat Richard akan menyelamatkan Daniela dengan menyerahkan uang yang dicuri oleh adiknya, Richard malah diminta datang ke Jakarta untuk menjemput Daniela. Tapi setibanya di Jakarta, Richard mendapat kabar dari kepolisian negaranya bahwa Daniela sudah ditemukan dalam keadaan tewas. Dan berkat bantuan seorang teman yang menyertainya, Richard berhasil kabur dari jebakan kelompok mafia itu, lalu mencuri helikopter mereka dan terbang tak tentu arah hingga akhirnya terjadilah kecelakaan itu. Ruangan itu kembali hening setelah Richard selesai bercerita. Tiara tidak menanggapi dengan sepatah kata pun. Walau cerita Richard sulit untuk dipercaya, namun Tiara tidak menunjukkan keraguan itu di wajahnya. Dalam keheningan, tiba-tiba sayup terdengar suara sesuatu yang berat jatuh ke tanah. Can you hear that? Tanya Richard dengan ekspresi wajah yang sedikit tegang. Yes, Jawab Tiara tenang dan tanpa ekspresi seolah-olah suara itu sudah biasa ia dengar. Do you know what that sound is? Tanya Richard lagi. Durian Falls. Jawab Tiara lagi seraya bangkit dari duduknya, lalu mengenakan jaket dan meraih sebuah lampu senter yang menggantung dekat pintu. Lalu keluar dari ruangan itu. Tidak sampai 15 menit, Tiara kembali dengan sebuah durian yang cukup besar di tangannya. Lalu ia meletakkan durian itu di tengah ruangan yang hanya berlantai tanah itu. Dengan sebuah golok, Tiara membelah durian dengan cekatan. Richard hanya bengong menyaksikan kelincahan tangan Tiara menggunakan senjata tajam itu. Try it. Kata Tiara sambil menyodorkan satu juring durian pada Richard. The first durian that falls is usually the tastiest. Lanjut Tiara. Dengan sedikit ragu, Richard mengambil satu pongge dan mencicipinya. It's so scrumptious. Komentar Richard sambil tersenyum meski aroma durian itu terasa aneh sekali baginya. Spend it all. I want to sleep. Kata Tiara seraya bangkit berdiri dan melangkah keluar dari ruangan itu, lalu menuju ke ruang atas pondok. Tiara, you're not eating it? Tanya Richard setelah Tiara berada di balkon atas. No. Jawab Tiara singkat. Lalu ia masuk dan mulai rebahan. Namun ketika ia mulai mendengar suara dengkuran Richard yang tidur di ruang bawah, ia turun ke ruangan itu dengan perlahan agar tidak menimbulkan bunyi. Tiara mengambil kacamata Richard, lalu menyembunyikannya di tempat yang tidak jauh dari tempat Richard berbaring. Keesokan harinya, Richard bangun bersamaan dengan kedatangan Tiara yang baru kembali dari pinggiran hutan untuk memeriksa tanaman padi yang dalam kondisi sudah mulai berbuah seperti saat ini, biasanya mengundang babi hutan untuk merusaknya. Tiara, did you see my glasses? Tanya Richard. Tanpa menjawab pertanyaan Richard,
Tiara mengambil kacamata yang ia amankan tadi malam lalu meletakkannya di tangan Richard. Setelah kacamata terpasang di wajahnya, pandangan Richard langsung tertuju pada wajah Tiara yang masih berdiri di hadapannya. Tapi Richard tidak berani menatap langsung pada mata Tiara, karena saat pertama kali bertatapan dengan dua mata yang ada di wajah cantik itu, Richard melihat sorot mata yang sangat tajam menatapnya, seperti ingin menguasai pikiran dan jiwanya. Namun Richard juga melihat sebuah ketenangan dari sorot mata itu, dan kepercayaan diri yang sangat tinggi, yang membuat gadis itu tidak takut pada apapun. Where did you find the durian last night? Tanya Richard setelah mereka makan siang hari itu. Over there. Jawab Tiara sambil menunjuk sebuah arah. Follow me. Ajak Tiara kemudian. Richard berusaha turun dari amben dengan terlebih dahulu menurunkan kaki kirinya, yang sudah dipasangi dua bilah reng bambu oleh Tiara tadi pagi. Dengan bantuan sebatang kayu yang telah dibentuk menyerupai kruk oleh Tiara, Richard mengikuti langkah gadis itu dengan perlahan dan hati-hati, karena rasa sakit di kaki kirinya sangat mengganggu tiap kali dia bergerak. Beberapa menit kemudian, langkah mereka sudah mulai memasuki hutan yang cukup rimbun dengan berbagai tumbuhan dasar hutan yang membuat Richard kesulitan untuk melangkah. Richard memperhatikan Tiara yang sedang menyingkap-nyingkap rerumputan di beberapa tempat menggunakan sebatang kayu kecil untuk mencari durian yang sudah jatuh. Don't stand there. Teriak Tiara pada Richard. Tiara menunjuk ke atas tempat Richard berdiri, ketika melihat Richard hanya bengong menanggapi peringatan dari Tiara. Richard mendongakkan kepalanya ke atas. Ia baru sadar kalau dia sedang berdiri tepat di bawah pohon durian yang berbuah cukup lebat. Dan jika ada durian yang jatuh, kemungkinan akan menimpa kepalanya. Richard lalu menjauh dari tempat itu. Namun pada suatu saat, tongkatnya terpeleset yang membuat dia hampir terjatuh. Kemudian ia mencari sesuatu yang membuat tongkatnya terpeleset. Ternyata ada durian yang cukup besar tergeletak di sana. I found one. Teriak Richard sambil memperlihatkan hasil temuannya pada Tiara. Dan Tiara hanya menanggapinya hanya dengan sedikit senyum. Setelah puas melakukan pencarian dan menemukan 5 buah durian, mereka duduk di atas batang pohon yang tumbang sambil menikmati buah durian itu. Saat itulah Tiara mengungkapkan kekhawatirannya jika cerita Richard semalam memang benar adanya, karena para penjahat itu pasti akan mencari Richard, dan tentu saja Tiara berada dalam posisi yang tidak aman. Walaupun sebenarnya Tiara yakin, tidak akan ada yang menemukannya selama tidak ada orang lain yang mengetahui keberadaan Richard di tempat itu. Do you know what happened to my friend? Tanya Richard. He burned up with the helicopter when it exploded. Jawab Tiara. Where is helicopter now? Tanya Richard lagi. They found it stuck on a bridge pillar far from here, but they didn't find your friend's body. Jawab Tiara. Take me to the place where you found me. Pinta Richard. Okay. Jawab Tiara seraya bangkit dari duduknya. Mereka pun melangkah keluar dari hutan itu sambil membawa durian yang tersisa. Namun baru saja beberapa langkah, pandangan Richard melihat buah rambutan ranum yang bergelayutan di pohonnya tidak jauh dari tempatnya berdiri. Do you want? Tanya Tiara sambil memungut sepotong kayu sepanjang 1 hasta. We have to ask the owner first. Jawab Richard. Ask them. Ujar Tiara sambil menunjuk kawanan monyet yang berada di atas pohon sambil menikmati buah rambutan. Lalu melemparkan kayu di tangannya dengan sekuat tenaga ke arah sekelompok buah rambutan yang paling ranum. Tidak memerlukan usaha lebih dari 1 kali, beberapa buah rambutan pun berjatuhan ke tanah. Richard tertawa melihat kelakuan Tiara. Lalu ia memunguti buah rambutan yang berjatuhan itu dan memasukkannya ke dalam beronang yang menggantung di punggung Tiara. Are they your friends? Tanya Richard di sela tawanya. Yes, if I'm not friends with them, I won't be safe living here. Jawab Tiara sambil membuka kulit rambutan, lalu memakannya. Setengah jam kemudian, mereka sudah duduk di atas sebuah batu besar di tepi sungai. Tiara menceritakan peristiwa terjadinya kecelakaan helikopter yang ia lihat. Mulai dari saat ia mendengar suara aneh sampai helikopter itu menghilang terbawa arus. Dan Richard mendengarkan tanpa menyela. Can you swim? Tanya Richard setelah Tiara selesai bercerita.
No. Jawab Tiara sambil tertawa kecil. Then, how did you find me and pull me out from the bottom of the river? Tanya Richard penasaran. Tiara tidak menjawab, karena cukup sulit untuk menjelaskannya, apalagi dengan kemampuan bahasa Inggrisnya yang masih pas-pasan. Thank you, Tiara. If you hadn't saved me, I would be dead. Ucap Richard pada akhirnya yang terdengar tulus. Tiara tidak menjawab, ia hanya melirik wajah Richard sebentar. Do you like fishing? Tanyanya kemudian seperti ingin mengalihkan pikiran Richard pada tragedi yang menimpanya. I don't know. I've never tried it. Jawab Richard. Come on. You have to try it. Kata Tiara sambil melompat dari atas batu tempat duduknya lalu menuju kincir air. Sesampainya di rumah kincir air, Tiara mengambil 2 buah alat pancing sederhana yang sering dia dan adiknya gunakan untuk memancing di sungai. Jorannya hanya terbuat dari sebatang bambu kerdil yang cukup panjang, dan tali senar dengan mata kail di ujungnya, diikatkan di ujung bambu tersebut. Lalu Tiara menggali tanah di sekitar tumpukan kulit padi untuk mencari cacing yang akan ia gunakan sebagai umpan. What are you looking for? Tanya Richard sambil mengamati apa yang dilakukan Tiara. Bait. Jawab Tiara sambil memperlihatkan seekor cacing yang cukup gemuk di telapak tangannya tepat setelah ia berhasil menemukannya. Richard melihat cacing itu sambil bergidik, lalu mengalihkan pandangannya pada kincir air. What is that? Tanyanya sambil menunjuk ke kincir air. Water wheel. Jawab Tiara tanpa menoleh. Rice milling. Kata Tiara lagi seraya bangkit berdiri setelah merasa cukup banyak mendapatkan cacing. Lalu memasukkan cacing-cacing itu ke dalam sepotong ruas bambu. How does it work? Tanya Richard lagi. Tiara menghela nafas, ingin menjawab pertanyaan Richard, tapi dia bingung cara menjelaskannya. Kemudian dia masuk ke rumah kincir air, lalu mengambil karung berisi sedikit padi yang ia simpan di atas plafon beberapa hari yang lalu sebelum pulang ke dusun. Tiara menumpahkan padi dari dalam karung itu ke dalam lesung, lalu dengan hati-hati menurunkan alu. Setelah itu ia pergi ke halaman belakang kincir air untuk membuka saluran air yang mengarah ke bagian bawah dari kincir air itu. Dan setelah saluran air itu dibuka, air mengalir ke bagian bawah kincir air yang membuat kincir air itu mulai berputar sehingga tuas-tuas yang terdapat pada sumbu kincir air itu membuat alu terangkat dan turun dengan keras tepat di permukaan padi di dalam lesung. You see? Tanya Tiara sambil menunjuk pada alu yang bergerak turun naik di atas lesung. Richard tersenyum sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, lalu mengacungkan kedua jempol tangannya ke arah Tiara. Let's go fishing. Let the machine run until all the rice husks are removed. Ujar Tiara sambil keluar dari tempat itu menuju lubuk yang tidak jauh dari sana. Richard masih berdiri terpana melihat kincir air itu bekerja. Namun ketika melihat Tiara sudah jauh, ia pun bergegas menyusulnya. What is it? Tanya Richard sebelum melemparkan mata kailnya sambil menunjukkan pemberat yang terpasang di atas mata kail. Tin. Jawab Tiara sambil melirik benda itu. So the hook sinks and is not carried away by the current. Lanjut Tiara. Lalu Richard melemparkan mata kailnya ke tengah lubuk. Dan tidak perlu waktu lama bagi Richard sampai umpannya dimakan oleh ikan. Awalnya Richard terlihat panik, namun dengan arahan dari Tiara, ia pun berhasil menarik ikan itu ke permukaan. Seekor ikan putih yang cukup besar membuat Richard kegirangan. That's how I pulled you out of the water. Ujar Tiara setelah berhasil mengamankan ikan hasil tangkapan Richard. What? You think I'm a fish? Kaget Richard sambil tertawa lebar. Sesekali Tiara menoleh ke arah kincir air untuk memeriksa padi yang sedang ditumbuk. Ketika dirasa sudah cukup, ia menancapkan joran pancingnya di tanah, lalu menuju ke kincir air untuk menampi padi yang sebagian besar sudah menjadi beras. Kemudian ia memisahkan beras yang sudah bersih dan menumbuk kembali sisanya. Richard memperhatikan Tiara dari jauh dengan mata yang nyaris tak berkedip. Hingga dia dikejutkan oleh ikan yang menarik tali pancingnya dengan cukup kuat. Richard berusaha menguasai pancingannya sambil berteriak-teriak minta bantuan Tiara. Tiara dengan segera meninggalkan tempatnya untuk membantu Richard yang cukup kesulitan mengendalikan joran pancingnya. Lalu dengan cekatan Tiara membantu mengangkat joran itu.
Richard nyaris saja terjatuh karena kaget dan ketakutan saat seekor belut sungai yang memakan umpannya berhasil ditarik keluar dari air. Namun ketika melihat Tiara memegang makhluk itu, Richard menjadi sedikit tenang. Is it a snake? Tanya Richard dengan keheranan. No. Jawab Tiara sambil berusaha memasukkan belut seukuran pergelangan tangannya itu ke dalam kerumbu dan melepaskan mata Kyle dari mulutnya. Nice catch. Puji Tiara pada Richard yang masih belum tahu makhluk apa yang barusan ia peroleh. What did I catch? Tanya Richard setelah Tiara kembali duduk di tempatnya semula. River eel. Jawab Tiara sambil mengangkat jorannya untuk memeriksa umpan yang terpasang di mata Kyle-nya, lalu ia melemparkannya kembali ke tengah lubuk. Hanya beberapa menit setelah itu, Tiara kembali ke kincir air untuk menyelesaikan pekerjaannya di sana. Lalu mengajak Richard untuk kembali ke pondok karena hari sudah menuju senja. Malam harinya, dalam ruangan kecil berdinding bambu yang biasa Richard tempati, diterangi lampu minyak yang remang-remang, mereka makan nasi dari beras yang baru ditumbuk, dan ikan serta belut goreng hasil tangkapan mereka. Richard makan dengan lahap sambil sesekali membanggakan diri atas hasil tangkapannya sore tadi. Tiara menghidupkan radio untuk meminimalisir kesunyian dan mencari berita lanjutan tentang penemuan bangkai helikopter yang ia dengar pada malam sebelumnya. Saat mendengar suara radio dan bahasa yang digunakan oleh penyiarnya, Richard baru sadar bahwa ternyata dia masih berada di Indonesia. Jadi saya masih berada di Indonesia? Tanya Richard menggunakan bahasa Indonesia dengan logat kebarat-baratan yang kental. Kamu bisa bahasa Indonesia? Tiara balik bertanya dengan ekspresi terkejut sambil menatap Richard. Kenapa kamu selalu bicara bahasa Inggris sama aku? Tanya Tiara lagi. Saya kira saya berada di Filipina. Jawab Richard sambil melihat Tiara yang masih bengong. Hari demi hari mereka lalui terasa begitu cepat. Kekhawatiran mereka perlahan mulai hilang karena sampai hari itu, tak seorang pun yang datang untuk mencari Richard. Richard pun mulai terbiasa dengan kehidupan di tempat terpencil itu. Memori tentang kejadian tragis yang menimpanya tak pernah ia bahas lagi, karena Tiara nyaris tidak memberinya kesempatan untuk memikirkan kejadian itu. Bahkan Richard seakan ingin melupakan semua masa lalunya karena adanya rasa takut untuk kembali ke sana. Dan karena ketakutannya itu, ia meminta Tiara untuk tidak menceritakan keberadaannya di tempat itu pada siapapun. Tiara, why does no one ever come here? Tanya Richard pada suatu hari saat menemani Tiara menyiangi kebun kopi yang bersebelahan dengan Huma. Karena ini bukan tempat wisata. Jawab Tiara asal-asalan. Jawaban-jawaban Tiara yang seperti itu seringkali membuat Richard tertawa, walau kadang membuatnya merasa kesal karena harus mencari jawaban sendiri untuk pertanyaannya. Tapi justru pembawaan Tiara yang seperti itu membuat Richard merasa nyaman, karena tidak merasa diperlakukan sebagai orang asing. Banyak hal baru yang Richard dapatkan di tempat itu, banyak juga ilmu, pengetahuan, dan keterampilan baru yang ia dapatkan dari Tiara, seakan Tiara dengan sengaja mengajarkan cara beradaptasi dan memanfaatkan alam dengan baik untuk bertahan hidup. Kadang-kadang Richard juga menasihati Tiara, selayaknya orang yang lebih dewasa, terlebih karena Richard adalah seorang guru yang sudah terbiasa bicara pada anak-anak didiknya. Suatu sore, ketika mereka baru pulang mencari kayu dari hutan, untuk pertama kalinya Tiara meminta Richard naik ke pondok. Dengan kaki kirinya yang masih belum pulih, Richard berusaha untuk menaiki tangga. Lihat itu, Kata Tiara sambil menunjuk ke arah sungai. Are they coming here? Tanya Richard ketakutan saat matanya melihat sepasang harimau di pinggir sungai yang ditunjukkan Tiara. I don't know. Jawab Tiara. Usually they look for big people who can make them feel full. Lanjut Tiara sambil tersenyum kecil. Richard melirik sesaat ke arah Tiara yang berdiri di sampingnya, lalu kembali memperhatikan gerak-gerik sepasang harimau itu. It seems like they prefer a woman's flesh. Balas Richard dengan santai lalu mengambil beberapa foto menggunakan ponselnya. Tiara tertawa sambil memukul bahu Richard dengan kepalan tangan kirinya. They will soon return to the jungle. Ujar Tiara di akhir tawanya.
Are you sure they won't come here? Tanya Richard khawatir. They consider us a threat, and they can sense our presence here. Jawab Tiara dengan yakin. What make you sure? Tanya Richard penasaran. The wind blowing from here towards them. Jawab Tiara sambil menunjuk Huma yang bergoyang tertiup angin yang berhembus perlahan. Kemudian ia turun dari balkon menuju dapur. Richard bermaksud mengikuti Tiara ke bawah, namun saat membalikkan badan, tanpa sengaja matanya melihat sebuah ukiran dari kayu yang tergantung di pintu pondok. Sebuah bingkai foto berbentuk setengah lingkaran, tidak ada fotonya, tapi sebuah nama terukir indah di bagian bawah. Rafflesia Tiara Putri. Richard membaca tulisan itu dalam gumamnya. Tiara, is this your real name? Tanya Richard setengah berteriak, lalu mulai melangkah menuruni tangga dengan susah payah karena rasa sakit di kaki kirinya. Namun Tiara tidak menyahut. Tiara, have you ever seen a Rafflesia? Richard meralat pertanyaannya setelah berdiri tepat di belakang Tiara yang sedang duduk di atas bangku kecil di depan tungku. Every day. Jawab Tiara tanpa menoleh. Where? Tanya Richard lagi. In the mirror. Jawab Tiara sambil tersenyum lalu bangkit dari duduknya. Saya sedang bicara tentang bunga Tiara. Teriak Richard dengan sedikit kesal menggunakan bahasa Indonesia seperti menganggap Tiara tidak mengerti bahasanya. Yes, I know. Jawab Tiara sambil berjalan melewati Richard menuju pintu. Over there, about a month ago. Jawab Tiara. I want to see it too. Kata Richard sambil memandang ke arah yang ditunjukkan oleh Tiara. Rafflesia only blooms for 1 week. Now it is definitely no longer there. Jawab Tiara. Lalu ia kembali ke tempat duduknya untuk melanjutkan memasak. Setelah makan malam, Tiara langsung naik ke atas pondok untuk tidur dan meninggalkan Richard sendirian di bawah. Sepeninggal Tiara, Richard pun mulai merebahkan badannya di atas amben sambil mempermainkan jari-jarinya di layar ponsel untuk melihat-lihat foto-foto lama yang masih tersimpan di sana dan beberapa foto Tiara yang ia ambil dengan diam-diam saat Tiara lengah. Tapi mungkin karena kameranya rusak akibat terjatuh saat kecelakaan, jadi tidak satupun foto Tiara yang sempurna. Ada semacam kabut tipis di setiap foto Tiara, yang membuat Tiara tidak terlihat dengan jelas dalam foto-foto itu. Entah sudah berapa lama Richard memandangi foto-foto itu. Ketika ia mendengar suara ketukan lemah di pintu pondok. Merasa ragu dengan pendengarannya, Richard bangkit dan duduk. Siapa di sana? Tanya Richard, yang menurutnya pasti bukan Tiara, karena Tiara tidak pernah mengetuk-ngetuk pintu sebelum masuk. Tidak ada jawaban, tapi ketukan itu terdengar lagi. Richard turun dari tempat duduknya, lalu melangkah menuju pintu dan membukanya dengan perlahan. Betapa terkejutnya Richard ketika melihat Tiara berdiri di ambang pintu dengan wajah yang berlumuran darah. Kepala Tiara terlihat miring ke kanan, seakan-akan terjadi sesuatu pada lehernya. Dengan cepat, Richard menangkap tubuh Tiara yang tiba-tiba terkulai dan akan ambruk, lalu membopong tubuh yang terasa sangat ringan itu ke dalam pondok dan membaringkannya di atas amben. Tanpa bicara sepatah kata pun, Richard bergegas naik ke ruang atas untuk mengambil kotak P3K yang pernah ia lihat digunakan oleh Tiara saat menolongnya dulu. Kemudian segera turun kembali setelah menemukan kotak itu. Tapi sesampainya di ruang bawah, Richard tidak menemukan tubuh Tiara yang tadi terbaring di atas amben. Richard sempat mengira Tiara sedang mengerjainya, lalu ia mengambil lampu senter untuk mencari Tiara. Dan ketika dia tidak menemukannya di ruangan itu, Richard naik ke ruang atas, tapi Tiara tidak terlihat ada di sana. Sebenarnya bukan hal yang aneh bagi Richard, karena Tiara memang sering keluar pondok sendirian saat malam, hanya untuk memastikan tanaman padinya aman dari gangguan babi hutan. Tapi kondisi Tiara yang dilihatnya tadi sangat membuatnya khawatir. Richard berjalan mengelilingi pondok sambil menerangi sudut-sudut halaman menggunakan lampu senter di tangannya. Sesekali ia memanggil-manggil Tiara. Karena tidak menemukannya di sekitar halaman, Richard kembali naik ke pondok. Dari atas balkon, Richard menyorotkan lampu senternya ke beberapa tempat sambil berteriak memanggil-manggil Tiara. Richard tersentak kaget saat merasakan ada percikan air mengenai wajahnya. Spontan dia bangun dan duduk dengan nafas yang memburu, bajunya basah dengan keringat.
Lalu Richard mengusap wajahnya yang sedikit basah karena air yang sengaja Tiara percikan untuk membangunkannya. I'm here. Why are you yelling? Tanya Tiara yang sudah berdiri di sampingnya. Are you okay? Tanya Richard setelah cukup lama memandangi sekujur tubuh Tiara. What? Tanya Tiara yang tidak mengerti maksud pertanyaan Richard. Mestinya juga aku yang tanya, pagi buta gini sudah berisik. Lanjut Tiara yang kemudian kembali untuk menyalakan api di tungku. I had a dream. Kata Richard pelan seolah baru menyadarinya. A beautiful dream with me? Tanya Tiara sambil tersenyum tanpa menoleh. Yes, in my dream, you looked even more beautiful. Jawab Richard sambil tertawa kecil, lalu ia merebahkan kembali tubuhnya. If it's not like this, then it's definitely not me. Kata Tiara sambil menunjuk wajahnya sendiri, yang membuat suara tawa Richard makin keras. Pagi itu, setelah menyapu dan merapikan halaman pondok, Tiara berdiri cukup lama di tepi rumah sambil menatap ke arah muara. Richard yang baru bangun menghampirinya dan berdiri di belakangnya. Kedua tangan Richard memegang bahu Tiara dan matanya menatap ke arah yang sama dengan Tiara seolah mencari tahu apa yang sedang diperhatikan oleh Tiara. Don't touch me. Desis Tiara pelan tanpa menoleh. Entah sudah berapa kali Tiara mengucapkan kalimat itu sebelumnya. Yang pasti, Tiara tidak ingin tangan Richard menyentuh tubuhnya. Richard segera melepaskan kedua tangannya dari bahu Tiara, lalu melangkah ke samping Tiara. Are you sad? Tanya Richard sambil melirik pada Tiara yang berdiri diam di sampingnya. No. Jawab Tiara datar. Bukan pertama kali Richard melihat Tiara begitu, berdiam diri di tempat yang sama sambil memandang ke arah muara. Richard selalu mengira Tiara sedang bersedih atau mungkin kangen pada kehidupan masa lalunya yang selalu penuh canda dan tawa bersama teman-temannya. Besok atau lusa akan banyak orang datang ke sini. Kata Tiara tiba-tiba setelah sekian lama diam. Who are they? Tanya Richard dengan sedikit khawatir. My extended family. Jawab Tiara sambil memegangi setangkai padi yang sudah menguning di tangannya. Richard mengerti apa yang dimaksud oleh Tiara. Seperti yang pernah Tiara ceritakan padanya tentang masa panen padi. Dan masa itu kini telah tiba. Masa yang sangat dinantikan oleh para petani dan pasti oleh Tiara. Kamu tidak perlu khawatir, karena mereka orang-orang baik. Pasti mereka juga akan menjagamu saat aku tidak ada. Kata Tiara seakan tahu isi pikiran Richard. I want you to always be there for today and beyond. Jawab Richard penuh harap. I no longer have a chance for the day to come. Balas Tiara yang terdengar seperti putus asa. What do you mean? Tanya Richard merasa heran dengan ucapan Tiara. Tapi Tiara tidak menjawab. Let's have breakfast. Ajak Tiara sambil membalikkan badannya dan melangkah menuju pondok. Setelah sarapan, Tiara mengeluarkan koper dari bawah amben yang ia simpan di sana lebih dari 1 bulan yang lalu, dan memperlihatkannya pada Richard. Tapi Richard malah terkejut ketika melihat benda itu, karena dia mengira benda itu ikut terbakar saat helikopter meledak, bahkan Richard tidak pernah menanyakannya pada Tiara. I found it a month ago. Kata Tiara sambil meletakkan koper itu di dekat Richard. I think it burned up too. Kata Richard pula seperti tidak percaya kalau koper itu masih utuh. Richard memang sengaja tidak menanyakan koper itu pada Tiara, karena ia takut Tiara akan merasa tersinggung dan dia pikir bahwa Tiara pasti akan bilang jika dia menemukannya. Do you know what's in this suitcase? Tanya Richard. No. Jawab Tiara. Kemudian Richard membuka koper, yang terkunci dengan kode itu, lalu menunjukkan isinya pada Tiara. Tiara memandang isi koper itu dengan tatapan dingin tanpa ekspresi terkejut atau kagum. How much? Tanya Tiara setelah melihat gepokan uang pecahan $100 yang terbungkus rapi dengan plastik dalam koper itu. 500 million. Jawab Richard. I give this for you. Lanjut Richard sambil menutup kembali koper itu. I don't need it. Jawab Tiara seraya bangkit dari duduknya. Give the money to Daniela's family. Lanjut Tiara. Richard tertegun mendengar kalimat terakhir dari Tiara yang mengingatkannya kembali pada rasa sakit karena kehilangan Daniela. Padahal selama ini Tiara juga yang membuatnya lupa pada rasa sakit itu. Tapi ucapan Tiara dirasa ada benarnya,
karena uang itulah yang menyebabkan Daniela tewas. Sementara di sisi lain pikirannya, Richard ingin membalas kebaikan Tiara yang telah menyelamatkan nyawanya. Tiara, let me repay your kindness. Ucap Richard seraya melangkah menghampiri Tiara yang sedang mempersiapkan peralatan kerjanya. Tiara menoleh ke arah Richard dan langsung menatap matanya, seperti mencari ketulusan dari mata kecoklatan itu. I want you to take care of my mother and my siblings, if I no longer here. Jawab Tiara pelan, tapi penuh harap. Lalu pergi meninggalkan pondok menuju kebun kopi untuk melanjutkan pekerjaannya yang kemarin tertunda. Of course, we will take care of them together. Jawab Richard sambil mengikuti langkah Tiara dari belakang. No, just you. Balas Tiara tanpa menghentikan langkahnya. Richard tidak segera menjawab. Ia coba berpikir sejenak untuk memahami permintaan Tiara yang aneh itu. Are you going to continue your studies? Tanya Richard kemudian setelah ingat pada cerita Tiara tentang keinginannya untuk menjadi seorang guru bahasa Inggris. Tapi Tiara tidak menjawab. Sesampainya di tempat yang mereka tuju, Tiara menurunkan beronang kecil dari punggungnya dan menggantungkannya di dahan pohon dadap. Lalu ia mulai dengan pekerjaannya, membabat rumput yang tumbuh subur di bawah pohon-pohon kopi. Richard mengambil sebilah golok dari beronang, lalu memotong ranting-ranting pohon dadap yang terlalu rimbun agar tidak mengganggu pertumbuhan pohon kopi. Tiara, look at that. Teriak Richard sambil menunjuk lereng di seberang kebun kopi. Tiara berdiri, lalu melihat ke arah yang ditunjukkan oleh Richard, tapi dia tidak melihat apa-apa selain pepohonan yang menjadi pemandangan sehari-hari. I don't see anything. Ucap Tiara. You have to stand here to see it. Kata Richard untuk meyakinkan Tiara. Tiara melihat ke arah Richard untuk memastikan bahwa Richard tidak sedang bercanda seperti hari-hari sebelumnya. Lalu ia mendekati Richard dengan langkah hati-hati. Benar saja, dari posisi Richard berdiri, Tiara bisa melihat bunga Rafflesia seperti yang pernah dilihatnya sebulan yang lalu di tempat yang sama. Rafflesia. Desis Tiara seakan tidak percaya bunga itu masih mekar. Is that the flower you saw a month ago? Tanya Richard. No, it must be another flower. Jawab Tiara yang yakin bahwa bunga Rafflesia tidak mekar lebih dari 1 minggu. I'll grab my phone first. Kata Richard, lalu pergi ke pondok dengan terburu-buru. Tiara tidak mencegahnya, ia hanya melihat Richard, yang pergi meninggalkannya dengan langkah terpincang-pincang. Setelah Richard tak terlihat lagi, Tiara melanjutkan pekerjaannya. Siang harinya, sebelum kembali ke pondok, Richard mengajak Tiara untuk melihat bunga itu dari dekat. Awalnya Tiara menolak, karena tidak mungkin Richard bisa mendaki lereng itu dengan kondisi kakinya yang belum benar-benar pulih. Tapi karena Richard memaksa dengan alasan bahwa bunga itu mungkin besok sudah tidak ada, akhirnya Tiara menuruti ajakan Richard. Sesampainya di tempat yang tidak terlalu jauh dari bunga Rafflesia yang sedang mekar, Richard segera mengeluarkan ponselnya untuk mengambil foto bunga langka itu. Tapi karena posisinya terlalu jauh, dia tidak puas dengan foto yang didapat. Richard berusaha mendekati bunga itu, tapi Tiara mencegahnya karena kondisi kaki Richard yang tidak mungkin bisa mencapai tempat itu. Tiara mengambil ponsel dari tangan Richard, lalu mendekat ke bunga itu dengan langkah yang sangat hati-hati agar tidak terpeleset. Setelah dirasa cukup dekat, ia mengambil beberapa foto. Kemudian ia berusaha pindah ke sisi lain dari bunga itu untuk mengambil foto dari sisi yang berbeda. Lalu turun sedikit ke bawah untuk mengambil foto dari sisi satunya lagi. Saat akan mengambil foto terakhir itulah Tiara hilang keseimbangan hingga tubuhnya terjengkang ke belakang. Malangnya, pada saat jatuh itu, Tiara sedang membelakangi dasar lereng, sehingga tubuhnya terus meluncur turun dengan posisi kepala terlebih dahulu. Tidak ada pekikan kaget atau teriakan minta tolong yang keluar dari mulut Tiara. Semua terjadi begitu cepat dan membuat Richard panik. Dengan susah payah, sambil meneriaki Tiara agar mencari pegangan, Richard menuruni lereng itu untuk menyusul tubuh Tiara yang terus meluncur ke bawah. Sesampainya di dasar lereng, di tepi sebuah anak sungai, Richard menyusuri anak sungai itu menuju ke arah muara, yang menurut perkiraannya, tubuh Tiara akan terjatuh ke sana.
Tapi Richard tidak menemukan apa-apa, bahkan tidak terlihat ada tanda-tanda atau bekas yang menunjukkan tubuh Tiara melorot jatuh ke sana. Richard mencoba mencarinya ke tempat lain yang tidak jauh dari sana sambil memanggil-manggil Tiara, tapi tidak ada sahutan. Lereng itu terasa sangat sunyi dan Richard merasa sendirian mondar-mandir di bawahnya. Setelah tidak menemukan Tiara di bawah, Richard berusaha menaiki lereng lewat jalur yang lurus dengan tempat bunga Rafflesia hingga ia sampai ke tempat itu, tapi Richard tidak menemukan apa-apa, tidak ada jejak Tiara, tidak ada bekas Tiara terjatuh, bahkan seperti tidak pernah ada orang yang datang ke tempat itu. Richard berdiri mematung di dekat bunga Rafflesia, matanya mengamati setiap jengkal bagian bawah lereng itu, berharap menemukan tubuh Tiara tersangkut di akar pohon, tapi tetap nihil. Beberapa kali Richard memanggil Tiara dari tempat itu dengan teriakan, tapi tetap tidak ada sahutan. Sampai akhirnya, saat Richard hampir putus asa, matanya melihat sesuatu berwarna biru tua teronggok dekat sebuah batu besar dekat muara. Richard mengamatinya dari jauh sambil mengingat-ingat sesuatu, sampai akhirnya ia teringat pada baju yang tadi Tiara kenakan. Sebuah kaos lengan panjang berwarna biru tua, baju yang sebenarnya tidak biasa Tiara gunakan untuk bekerja di kebun. Richard sendiri tidak pernah melihat Tiara mengenakan baju itu. Setelah yakin bahwa yang dilihatnya itu adalah tubuh Tiara, Richard bergegas turun dari tempatnya, walau beberapa kali kakinya terpeleset karena permukaan lereng yang licin, tapi akhirnya sampai juga ia di tempat itu. Richard sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Yang terbungkus pakaian warna biru tua itu bukan tubuh Tiara, tapi tulang belulang manusia yang masih utuh dan masih tersusun sempurna dengan posisi kepala yang miring ke kanan, tepat mengenai sebuah batu besar. Namun di beberapa bagian tulang-tulang dan pakaian itu sudah tertutup tanah dan daun-daun kering. Richard membungkukkan badannya perlahan ketika melihat benda berwarna hitam yang sebagiannya tertutup ujung lengan pakaian jasad itu. Dengan sangat hati-hati, Richard mengeluarkan benda itu, yang ternyata ada dua dan salah satunya adalah ponsel miliknya, ponsel yang tadi digunakan Tiara untuk mengambil foto bunga. Lalu ia mengamati logo dan membaca tulisan yang tertera pada bagian dada kaos biru tua itu. Itu adalah identitas sekolah tempat dulu Tiara belajar. Tiara? Desis Richard pelan. Dia tidak ingin percaya pada penglihatannya. Tapi apa yang dia temukan bersama jasad itu memaksanya untuk percaya pada sesuatu yang tidak pernah ia yakini bisa terjadi. Matanya mulai basah, lalu satu persatu air bening dari kelopak matanya jatuh. Tiara, Teriak Richard dengan suara sangat keras, memecah kesunyian yang selama ini terjaga oleh rimbunnya pepohonan. Tanpa ia sadari bahwa teriakannya itu terdengar oleh Melly, istrinya Suhardi, yang sedang mencari kayu bakar di hutan yang tidak jauh dari ladangnya. Cukup lama Richard bersimpu di samping jasad yang hanya berupa tulang belulang itu. Tanpa rasa takut atau jijik, tangannya meraih rambut hitam jasad itu. Ia menggenggam rambut yang sudah kaku itu di tangannya sambil meratapi kehilangannya. Kehilangan untuk kedua kali, setelah sebelumnya ia harus kehilangan Daniela. Dan kini, Tiara yang bukan hanya menjadi dewi penyelamat dalam hidupnya, ternyata bukan seseorang yang bisa dia sentuh. Tiara, why are you doing this to me? Gumam Richard di sela isak tangisnya. Why didn't you just let me drown back then? Tanya Richard setengah berteriak seakan-akan ingin ada seseorang yang menjawabnya. Answer me, Tiara. I know you're still here. Why did you save me back then? Ratap Richard sambil terus menangis. Bukan lagi menyesali kehilangan orang yang sangat berharga dalam hidupnya, tapi menyesal karena Tiara telah menyelamatkannya dan membuatnya masih hidup sampai hari ini. Richard kembali ke pondok dengan langkah yang masih terpincang-pincang dan masih harus dibantu dengan tongkat yang dibuat oleh Tiara sebulan yang lalu. Ia memutuskan untuk membiarkan jasad yang diyakininya merupakan milik Tiara, tetap di tempat ia menemukannya sampai ada orang yang datang. Richard yakin pada ucapan Tiara tentang keluarga besarnya yang akan datang untuk panen huma. Richard duduk di bangku kayu yang ada di depan pondok sambil mendekap tongkat kayu yang selama ini membantunya untuk berjalan. Pandangannya mengarah ke muara tepat jasad Tiara ditemukan,
Sesekali ia memandangi lereng tempat bunga Rafflesia mekar, walau bunga itu tidak terlihat dari tempat duduknya. Angin berhembus perlahan, menguapkan keringat yang membasahi tubuhnya. Richard menghela nafas beberapa kali, seolah-olah itu bisa menghilangkan rasa sesak yang mengimpit dadanya. Ingatannya tertuju pada hari-hari yang ia lalui bersama Tiara, wajah Tiara yang tidak pernah murung, canda Tiara yang selalu membuatnya tertawa, hingga ke saat Tiara yang menyuapinya makanan ketika ia belum menemukan kacamatanya. Semua kenangan itu membuat Richard kembali menitikkan air mata. "Kamu siapa?" tanya sebuah suara dari seorang laki-laki yang tiba-tiba saja berdiri di depan Richard. Richard segera menyeka air matanya menggunakan tangan, lalu ia berdiri dari duduknya. Terlihatlah 3 orang, yang entah sudah berapa lama berdiri di hadapannya, 1 orang pria yang berdiri berdampingan dengan seorang wanita, serta 1 orang balita perempuan yang memegang erat tangan wanita yang berdiri di sebelahnya. "Bapak Suhardi?" tanya Richard dengan suara parau. "Saya Richard." Lanjutnya memperkenalkan diri sambil mengulurkan tangannya ke arah Suhardi. "Kenapa kamu menangis?" tanya Suhardi menyelidik sambil menyambut uluran tangan Richard. "Tiara mana?" tanya Suhardi lagi sebelum sempat Richard menjawab. Pertanyaan terakhir itu membuat Richard merasa bingung harus menjawabnya dengan kata apa agar tidak membuat Suhardi panik atau tiba-tiba marah. Suhardi memperhatikan Richard dengan seksama, wajah Richard yang sembab, mata Richard yang merah dengan sedikit genangan air yang tersisa di kelopaknya, sampai pada tongkat yang digunakan Richard untuk menopang tubuhnya. "Duduklah," kata Suhardi sambil mendekat ke bangku kayu dan duduk di sana, setelah menyadari bahwa Richard mengalami kesulitan untuk berdiri. Richard duduk di samping Suhardi. Sementara Melly, istri Suhardi, langsung masuk ke pondok sambil beberapa kali memanggil Tiara. "Mel, tolong buatkan kopi," pinta Suhardi pada istrinya yang berada di dalam pondok. Tidak lama kemudian Melly keluar dengan 2 gelas kopi hitam di tangannya, lalu meletakkan kedua gelas itu di atas sebuah meja kecil. Dengan perlahan Suhardi mulai menyeruput kopinya, tidak terlalu peduli pada pertanyaan yang masih belum dijawab oleh Richard. Menurut pikiran Suhardi, paling juga Tiara sedang menumbuk padi atau sedang mencari kayu di hutan sebelah. Justru yang membuat Suhardi merasa heran adalah keberadaan pria bule di tempat yang tidak pernah dikunjungi orang. "Kenapa tadi teriak-teriak? Memangnya Tiara kemana?" tanya Suhardi dengan nada yang terdengar santai. Richard menelan air liurnya sendiri, menghela nafas dalam-dalam, lalu mengembuskannya perlahan, kemudian ia mulai bercerita. "Tadi kami ke sana, mendaki lereng untuk melihat Rafflesia." "Kami juga tadi melihat bunga itu, waktu jalan ke sini," potong Suhardi seolah-olah ia tahu arah cerita Richard. "Anak itu memang suka usil," lanjut Suhardi sambil tertawa kecil. "Pasti dia meninggalkan kamu di sana dan sembunyi untuk mempermainkanmu," lanjut Suhardi. Richard diam sejenak. Dia mengerti apa yang ada dalam pikiran Suhardi, karena dia juga sering diusili oleh Tiara dengan cara seperti itu, saat memancing, saat mencari kayu di hutan, atau saat mencari durian jatuh. Jadi wajar kalau Suhardi dan istrinya tidak terlihat khawatir. Namun ketika Richard melanjutkan ceritanya, wajah Suhardi mulai terlihat tegang. Richard menutup ceritanya dengan mengutarakan kembali kalimat-kalimat aneh yang diucapkan oleh Tiara pagi tadi. "Saya kira dia mengatakan itu karena dia akan melanjutkan sekolahnya," ungkap Richard menutup ceritanya sambil kembali menyeka air mata yang memaksa untuk keluar. "Antar saya ke tempat itu," pinta Suhardi sambil bangkit dari duduknya. Lalu Suhardi naik ke atas pondok, dan turun kembali dengan membawa selembar kain jarit yang masih terlipat rapi. Dan karena melihat kondisi Richard, Suhardi terpaksa mengajak Melly untuk membantunya. Sesampainya di tempat jasad Tiara ditemukan, baik Suhardi maupun Melly tidak lagi mencoba untuk memastikan jasad itu milik Tiara atau bukan. Suhardi langsung membentangkan kain jarik yang dibawanya di samping jasad itu, lalu meminta Melly untuk menarik salah satu ujungnya melewati jasad itu sehingga posisi kain jarik kini berada di bawah jasad.
Kemudian Suhardi menempatkan beberapa reng bambu yang sudah dipotong-potong di atas jasad itu secara melintang. Lalu mengikatkan beberapa bagian tepi kain jarik sampai ke sudut-sudutnya. Setelah itu, Suhardi memasukkan tongkat bambu ke dalam kain jarik yang sisi-sisinya sudah tersambung. Suhardi meminta Meli untuk mengangkat salah satu ujung bambu yang digunakan sebagai alat untuk menggotong jasad Tiara. Setelah terangkat, Richard baru mengerti dengan apa yang dilakukan oleh Suhardi. Richard melihat kain jarik kini menyerupai keranda dan menjaga tulang belulang yang diangkatnya tidak berantakan. Malam harinya, Richard menceritakan semua tentang dirinya, sampai pada peristiwa yang mempertemukannya dengan Tiara. Suhardi dan Meli tidak meragukan cerita itu, karena mereka pernah mendengar juga berita tentang warga sebuah desa yang menemukan bangkai helikopter tersangkut di tiang sebuah jembatan. Apalagi setelah melihat beberapa serpihan helikopter yang Richard tunjukkan pada mereka. Keesokan harinya, Rima, ibunya Tiara datang bersama kedua adik kandung Tiara dan beberapa orang lainnya, yang masih merupakan keluarga dari saudara kandung Rima dan Suhardi. Rima menangis histeris saat mengetahui bahwa Tiara, anak sulungnya, telah lama meninggal. Rima dan beberapa orang lainnya sempat menuduh Richard telah mencelakai Tiara, dan Richard tahu hal itu pasti akan terjadi. Tapi Richard hanya diam saja, tidak berusaha untuk membela diri, bahkan dia pasrah seandainya harus mati di tangan kerabat Tiara. Tiara meninggal beberapa jam sebelum Richard sampai di sini, kata Suhardi untuk melerai saudara-saudaranya dan secara tidak langsung membela Richard. Suhardi pun bercerita bahwa pada hari itu, dia juga mendengar suara ledakan yang cukup keras dari arah sini, tapi karena peristiwa itu bersamaan dengan terjadinya badai, Suhardi mengira itu suara petir. Kesimpulan yang keluar dari mulut Suhardi membuat Richard sedikit heran, kenapa Suhardi bisa begitu yakin. Kami sudah terbiasa menghitung hari untuk mengetahui usia tanaman, jawab Suhardi ketika Richard bertanya untuk memastikannya. Tiara dimakamkan tidak jauh dari pondok, kata Rima. Itu sesuai dengan permintaan Tiara yang diutarakannya saat mereka bertemu terakhir kali 40 hari yang lalu. Katanya, waktu itu Rima menganggap Tiara hanya bercanda, karena sebelum pergi, Tiara sempat bilang akan mampir ke makam ayahnya. 1 tahun telah berlalu sejak musim panen yang tragis itu. Richard masih tinggal di pondok yang mempertemukannya dengan Tiara atas izin dari Rima dan keluarga besarnya. Bahkan Richard telah dianggap sebagai bagian dari keluarga besar itu, meskipun keberadaan Richard masih mereka rahasiakan. Atas bimbingan dari Suhardi, Richard berhasil mewujudkan keinginan Tiara untuk memperluas kebun kopinya menggunakan lahan bekas huma yang telah dipanen setahun yang lalu, dan membuka lahan baru di sisi utara untuk menanam huma. Kini kopi dan huma hasil kerja Richard telah siap untuk dipanen. Richard duduk di atas bangku kayu di depan pondok, pandangannya menyapu tiap jengkal kebun kopi yang terbentang di hadapannya dengan rasa haru, rasa puas, dan rasa rindu pada sosok Tiara yang membuatnya masih tetap hidup hingga saat ini. Sesekali pandangannya tertuju ke arah muara yang tetap sepi seperti dulu. Lalu ia mengalihkan pandangannya ke arah lereng tempat bunga Rafflesia mekar setahun yang lalu, sambil berharap bunga Rafflesia akan mekar kembali di lereng yang sunyi itu.